Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Para pendengar, para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam majelis kajian silsilah akidah, kajian perkara-perkara yang cukup mendasar yang selayaknya seorang muslim dan muslimat dia mengetahui tentang perkara pembahasan akidahnya. Masalah muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan apa yang kita bahas pada edisi kajian sebelumnya. Kita sedang pada pembahasan kenapa mesti seorang muslim dia harus memperhatikan tentang sisi akidahnya sebelum dia memperhatikan yang lain-lainnya. Tentu bukan tanpa alasan, dan telah kita sampaikan beberapa alasan yang cukup mendasar berkaitan dengan tema kita ini. Dan sekarang insyaallah kita memasuki termasuk di antara alasan kenapa kita memperhatikan sisi akidah dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, baik ilman wa amalan, secara ilmu ataupun secara amalan. Karena sungguhnya akidah memiliki dampak dan pengaruh yang sangat menentukan berkaitan kehidupan di yaumul akhir. Yaumul akhir adalah kehidupan yang berawal dari kematian. Dan kematian seorang, bagaimana nasib dia setelah kematiannya sangat ditentukan dengan bagaimana kondisi akidah seseorang. Bukankah kita telah mendengar sebuah sabda Nabi yang sahih yang beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man mata wa huwa la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah wa man mata wa huwa yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa yang dia mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sama sekali, dia wafat, dia meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan apapun, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam jannah. Akan tapi sebaliknya, man mata wa huwa yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang dia meninggal dalam keadaan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, maka dia masuk ke dalam neraka. Orang yang tidak menyekutukan Allah baginya jannah, dan ini adalah pemilik akidah yang sahihah. Orang yang mereka meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah baginya neraka, dan ini adalah orang mereka memiliki akidah yang rusak. Maka dengan ini pula kita mengetahui bahwa akidah sesuatu yang menentukan dan hendaknya diperhatikan yang paling awal dan paling utama sebelum yang lainnya. Demikian pula masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah ketika kondisi seorang dia mengalami naza, mengalami kematian, di saat dia menjelang sakaratul maut, yang kematian tidak mungkin bisa kita hindari, yang setiap kita pasti akan mengalami kematian, yang tidak mungkin kematian bisa kita tolak. Sekalipun kita memiliki harta yang banyak, sekalipun kita memiliki kekuasaan yang luas, sekalipun kita memiliki anak buah yang di mana-mana, maka semua harta, kekuasaan, anak dan anak buah semuanya tidak mampu untuk menolak datangnya kematian. Likulli ummatin ajal wa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat ada ajalnya, dan apabila ajal datang maka tak seorang pun yang sanggup untuk dia menolak. Tak ada yang sanggup dia, tidak bisa untuk dimajukan atau diakhirkan. Kematian satu yang pasti,
dan tidak mungkin seorang pun dia bisa menolaknya. Allah Subhanahu wa taala di antara pula mengatakan, kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq kalla idza balaghatit taraqi. Ketahuilah ketika nyawa telah sampai di tenggorokan, wa qila man raq, maka dikatakan siapa yang mampu untuk meruqyah, menyembuhkan, mengembalikan kematian. Sekalipun dia seorang dokter spesialis, sekalipun dia seorang yang memiliki banyak harta, bisa membayar apa saja, sekalipun dia seorang panglima yang bisa mengerahkan anak buahnya, akan tapi ketika saat datangnya kematian, tak seorang pun dia sanggup untuk menolak datangnya kematian, mengusir datangnya kematian. Wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Dan saat yang demikian seorang dia telah yakin bahwa dia akan mengalami kematian, berpisah dari semua yang ada di dunia, berpisah dengan hartanya, berpisah dari anak saudaranya, berpisah dari keluarganya, berpisah dengan jabatannya. Wa dhanna annahu al-firaq wal tafatis saqu bis-saq. Dan ketika betis telah berpaut dengan betis, ila rabbika yawma idzinil masaq, yang dia telah yakin dia pasti akan kembali kepada Allah SWT. Maka lihatlah bagaimana nasib seorang ketika dia kembali kepada Allah SWT. Apakah dia akan termasuk orang yang dia datang kepada Allah SWT, mereka dalam keadaan la salla, la sadaqa wala salla, walakin kadzdzaba wa tawalla. Mereka kembali kepada Allah. Apakah menjadi orang yang mereka memiliki iman, membawa pembenaran agama, membawa pembenaran yaumul akhir, wala saddaqa wala shalla. Dia tidak membawa pembenaran, tidak membawa iman, tidak membawa keyakinan, tidak membawa pembenaran terhadap yaumul akhir, dan tidak pula dia memiliki amal ibadah merupakan amal yang akan menyelamatkan dia di yaumul qiyamah. Akan tapi yang ada, walakin kadzdzaba wa tawalla, dia telah mendustakan selama ini tentang agama, mendustakan Allah dan Rasulnya, mendustakan yaumul akhir, mendustakan yaumul ba'ats, mendustakan yaumul hisab. Dan dia orang datang kepada Allah dalam keadaan berpaling dari agama Allah, tidak memiliki persiapan amalia sama sekali. Ini adalah orang yang mereka tidak memiliki akidah yang rusak yang dia bawa, sehingga tidak memiliki persiapan amal dan keyakinan. Maka dia kembali kepada Allah dalam keadaan sengsara. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian pasti datang. Dan lihatlah keadaan Anda. Apakah Anda termasuk orang yang mereka dikatakan Nabi SAW, man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Apabila seorang dia mencintai Allah, barang siapa yang dia mencintai bertemu dengan Allah, dia telah persiapkan dengan amal saleh, dia telah persiapkan dengan keimanan, dan dia selama ini ada kerinduan bertemu Allah SWT. Maka hari-hari kematiannya sesungguhnya hari yang dia tunggu, karena kematian adalah hari saat dia nanti akan bertemu dengan Allah SWT. Pertemuan dengan Allah yang dia rindukan selama ini. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Barang siapa yang dia cinta bertemu dengan Allah, Allah akan cinta bertemu dengan dia. Apakah Anda termasuk orang yang memiliki kecintaan bertemu Allah Subhanahu wa taala? Apakah Anda termasuk orang yang memiliki
kerinduan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah ikhwati fillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecintaan, kerinduan seorang bertemu dengan Allah hanya akan tumbuh apabila dia memiliki akidah yang sahihah, apabila dia memiliki akidah yang lurus, memiliki keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang tidak memiliki akidah yang benar, tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan Nabi, "Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah." Adapun barang siapa yang dia benci bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun benci bertemu dengan dia. Kenapa dia benci bertemu dengan Allah? Sehingga Allah benci bertemu pula dengan dia. Karena dia selama ini tidak memiliki akidah yang benar tentang Allah. Tidak memiliki keyakinan yang lurus. Dia tidak memiliki persiapan amal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah nasib Anda dan nasib kita. Hari ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, di manakah Anda? Dan di manakah kita? Apakah kita termasuk orang yang mencintai bertemu dengan Allah, cinta bertemu dengan Allah? Dan ataukah kita justru menjadi orang yang justru benci bertemu dengan Allah SWT? Ikhwati fillah, ini pula sesuatu yang tumbuh dari akidah yang sahihah, akidah yang lurus. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula apa yang dikatakan Allah dalam ayatnya yang mulia, bagaimana saat orang mengalami sakaratul maut. Bagi pemilik akidah yang lurus, bagi pemilik akidah yang benar, maka Allah akan datangkan malaikat yang akan memberikan penggembira, memberikan penguatan, memberikan kabar gembira dan peneguhan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabbuna Allah adalah pemilik akidah yang sahih. Rabbuna Allah, dia memiliki keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pemilik akidah, dia pemilik iman, dia pemilik tauhid. Tsumma istaqamu. Lalu dia dalam kehidupannya istiqamah di atas keimanan dia. Dia lurus di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia membekali diri dengan amal-amal saleh, persiapan untuk dia bertemu dengan Allah SWT. Maka ketika dia memiliki kehidupan seperti ini, dia memiliki iman, dia memiliki amal saleh, di saat-saat sakaratul maut, di saat-saat malaikat akan menjemput dia, malaikat maut akan datang menjemput dia, karena telah habis jatah kehidupan dia, maka akan datang para malaikat dalam rupa yang menyejukkan dengan kain kafan yang sangat wangi disertai dengan parfum kapur barus yang sangat wangi. Maka malaikat dia akan memberikan penguatan, peneguhan dan menyampaikan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut dan jangan sedih, dan bergembiralah Anda dengan jannah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bukankah saat-saat kematian, saat-saat orang dalam keadaan sakaratul maut, saat yang paling menegangkan, yang paling menakutkan, dia menunggu penghabaran malaikat. Apakah dia termasuk orang yang mendapatkan kabar gembira atau kabar yang menakutkan? Malaikat, apabila seorang yang akan meninggal, seorang pemilik iman, akidah, dia memiliki amal saleh, yang saleh, maka malaikat akan meneguhkan hati dia. Dan itu pula di antara masuk dalam kalimat secara umum, yusabbitullahu alladhi na'amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Yusabbitullahu alladhi na'amanu bil qawli thabit.
Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan al-qaulu tsabit. Al-qaulu tsabit ini saat kematiannya dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia teguh di atas kalimat la ilaha illallah. Dia meninggal di atas kelaziman kalimat la ilaha illallah. Rasa takut yang membayangi dia, maka sungguh malaikat akan mengatakan Allah takhafu. Karena Anda telah takut kepada Allah selama ini, Anda akan aman. Allah akan berikan keamanan bagi Anda. Wala tahzanu, dan jangan Anda sedih. Apa yang dia sedihkan, seandainya setelah ini dia mendapatkan sesuatu yang lebih menyenangkan, menggembirakan, lebih baik dan lebih hebat. Dan bergembiralah Anda dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada Anda selama ini. Kaum muslimin, inilah pemilik akidah yang sahihah. Sehingga bukankah kita membutuhkan akidah yang lurus? Bukankah kita membutuhkan awal Islam kita dengan akidah? Sehingga sewaktu kita meninggal, kita dalam keadaan memiliki akidah yang sahihah, yang merupakan modal yang utama kita untuk kembali kepada Allah SWT. Akan tapi lihatlah, apabila pemilik akidah yang sahihah, dia bisa mengucapkan kalimat akhir kehidupannya, la ilaha illallah, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang dengan dia di akhir kalimat hidupnya adalah kalimat la ilaha illallah, dia akan menjadi ahlul jannah. Jannah baginya. Dan tentu ini hanya akan bisa dilakukan oleh pemilik akidah yang sahih, yang benar, yang lurus. Adapun lihatlah, ketika dia tidak memiliki akidah, rusak akidah dia, maka Allah pun telah contohkan bagi kita Fir'aun. Bagaimana Fir'aun ketika dia di saat-saat kematiannya, dia ingin mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia ingin mengucapkan kalimat iman. Akan tapi tidak sanggup mengucapkan kalimat iman. Allah tidak ingin dan Allah tidak redha dengan kehidupan Fir'aun yang sebelum ini, yang selalu dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza atrakaul gharaq, hingga ketika tenggelam menjumpai Fir'aun, sehingga Fir'aun diambang kematiannya. Maka Fir'aun pun mengetahui di mana letak dirinya, betapa lemahnya dirinya. Kekuasaannya yang luas, pasukannya yang hebat, hartanya yang banyak, tidak mampu menolak datangnya kematian. Dan kemudian dia mengucapkan kalimat, qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bi banu Israel wa ana minal muslimin. Dia mengucapkan kalimat, aku beriman sesungguhnya tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali apa yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Islam. Akan tapi diterimakah Allah SWT, diterimahkah oleh Allah kalimat Fir'aun? Ridhakah Allah dengan ucapan Fir'aun, kalimat Fir'aun tersebut? Allah Subhanahu wa taala menolak apa yang diucapkan Fir'aun, karena dia mengungkapkan taubatnya, mengungkapkan kalimat imannya di saat telah tertutup pintu taubat dan ditutupnya pintu keimanan. Maka Allah katakan, al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Baru sekarang yang Fir'aun, Anda mengucapkan kalimat yang akan menyelamatkan Anda. Sungguh Allah tolak perkataan Fir'aun, karena Anda dulu termasuk orang yang selalu berbuat maksiat kepada Allah SWT, dan Anda termasuk orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Ini buah seandainya ketika orang dia tidak memiliki akidah, maka sungguh berislam dengan mengawali dengan akidah, mengawali dengan tauhid, mempersiapkan dengan keimanan yang lurus adalah sebuah kebutuhan bagi seorang muslim yang ingin bertemu dengan Allah SWT. Dan dia ada pula ikhwati fillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berada di kubur, di alam barzah, bagaimana dua malaikat bertanya tentang sesuatu yang berkaitan akidah kita. Man rabbuk wa ma dinuk wa ma nabiyuk. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Maka seorang mukmin akan mengatakan dengan kalimat yang merupakan kemantapan akidah dia, Allahu Rabbi, Al-Islamu dini, Muhammadun SAW Nabi,
Allah adalah Rabbku, sesembahanku, Islam agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan utusan Allah SWT. Kalimat yang merupakan peneguhan Allah. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Setelah di dunia Allah berikan istiqamah kepada seorang mukmin, Allah berikan istiqamah ketika meninggalnya, Allah berikan istiqamah pula, kekuatan pula, kesanggupan menjawab pertanyaan dua malaikat tentang akidah yang sangat mendasar, tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang agamanya. Akan tapi perhatikan, orang-orang yang mereka tidak memiliki akidah yang sahih, ketika tiga pertanyaan diajukan pada mereka, apa yang terjadi? Ketika ditanya man rabbuk, wa ma dinuk, wa ma nabiyuk, mereka mengatakan la adri. Aku tidak mengetahui. La adri, aku tidak mengetahui. Maka dia pun kemudian dipukul oleh malaikat yang jeritanya bisa didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Tentu kenapa mereka tidak sanggup untuk memberikan jawaban? Karena jawabannya, dia tidak mengenal akidah yang sahihah. Dia tidak memiliki akidah yang lurus. Dia tidak memiliki iman yang benar. Maka sungguh akidah merupakan kebutuhan awal dalam kita beragama. Dan lihatlah pula ketika Allah menyodorkan kitab catatan amal. Ketika kita dibangkitkan menuju pengadilan Allah SWT, lalu Allah memberikan kitab catatan amal. Bagaimana Allah mengatakan tentang orang mereka beruntung dan mereka yang merugi. Mereka yang berbangga dengan kitab catatan amalnya dan mereka yang sengsara dan menyesal dengan kitab catatan amal mereka. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima asraftum fil ayyamil khaliyah. Allah katakan, adapun mereka yang menerima kitab catatan amal dengan tangan kanannya, karena mereka telah memiliki akidah yang benar, memiliki iman, memiliki amal, dia memiliki persiapan bertemu dengan Allah SWT. Maka mereka dengan berbangga menerima kitab catatan, fayaqul ha umqra'u kitabiyah. Dia terima kitab catatan amalnya dengan tangan kanan. Dia lari, dia datang pada kawannya. Dia mengumumkan, wahai kawanku, ini kitab catatan amalku, silahkan baca. Ini salatku, ini zakatku, ini puasaku, ini hajiku, ini dakwahku, ini amal salehku, ini sedekahku. Dia berbangga. Ha umqra'u kitabiyah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Kenapa dia menerima dengan tangan kanan? Dan kenapa dia berbangga dengan kitab catatan amalnya? Sesungguhnya aku dulu waktu di dunia orang yang memiliki keyakinan bahwa akan bertemu dengan Allah SWT, akan ada hari hisab di mana semua amal akan dihisab oleh Allah SWT. Maka sekarang dia berada dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah SWT. Dia di jannah yang sangat tinggi, yang Allah dekatkan buah-buahannya, dan dipersilahkan kalimat yang indah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Silahkan wahai ahlu jannah makan. Silahkan wahai ahlu jannah Anda minum. Dengan segala kesenangan yang Anda rasakan. Disebabkan karena amal-amal Anda yang telah berlalu waktu dalam kehidupan dunia. Para pemirsa yang rahmati Allah, ini pemilik akidah yang lurus. Akan tapi bandingkan dengan orang yang mereka tidak memiliki akidah, atau pemilik akidah yang rusak, maka Allah katakan, wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqul lam uta kitabiyah. Adapun orang yang mereka menerima kitab catatan amal mereka dengan tangan kirinya, maka mereka mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah, ya laitani lam uta kitabiyah. Aduhai celaka diriku, seandainya aku tidak menerima kitab catatan ini. Karena buruknya kitab catatan, karena sangat jeleknya kitab catatan. Lalu dia mengatakan, walam adri ma hisabiyah,
Dan aku tidak tahu pula bahwa akan ada yaumul hisab. Akan ada hari-hari di mana manusia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selama ini dia bebas beramal, dia bebas berbuat, dia mengikuti hawa nafsunya, dia tidak peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya laitaha kanatil qadiyah. Aduhai, andaikan kematian menyelesaikan segala-galanya. Akan tapi tentu tidak. Hikmah Allah tidak menginginkan yang seperti itu. Kematian bukan akhir kehidupan segala-galanya. Kematian merupakan pintu gerbang manusia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia termasuk orang yang akan mendapatkan kebahagiaan atau kesengsaraan? Maka kematian merupakan pintunya, dan itu merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya laitaha kanatil qadiyah. Lalu dia menyesal. Dia memberikan ungkapan yang merupakan penyesalan yang sangat mendalam. Harta yang telah dia kumpulkan selama ini, tidak tahu dengan cara yang halal atau yang haram, tidak peduli dengan cara apa yang dia mengumpulkan harta, dan tidak tahu pula dia untuk apa dia mengumpulkan harta. Dan kekuasaan dia yang luas, yang dia perjuangkan dengan darah, dia teteskan darah, dia zalimi manusia, dia melakukan berbagai macam untuk kebinasaan, membinasakan manusia, menyengsarakan manusia demi kekuasaannya. Maka dia mengucapkan, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Aduhai, hartaku telah tidak berguna lagi bagiku. Aduhai, kekuasaanku telah hancur binasa dariku. Harta dan kekuasaan, dua perkara merupakan fitnah besar dalam kehidupan. Maka telah lepas dan telah hancur binasa. Tinggal dia menghadap dengan seorang diri tanpa membawa amal, kebinasaan di depan mata dia, sengsaranya kehidupannya. Ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Maka Allah pun panggil malaikat. Allah pun perintahkan malaikat, khuduhu faghullu, thummal jahima sallu. Wahai malaikat, tangkaplah, belenggulah, dan lemparkanlah ke dalam jahanam. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, adakah kita menginginkan nasib yang kedua? Ataukah kita menginginkan nasib yang pertama, yang menerima kitab catatan amal dengan tangan kanan, berbahagia, bergembira, dia berbangga? Maka mulailah, apabila kita menginginkan yang demikian, mulailah kehidupan kita dengan akidah yang sahihah, akidah yang lurus, iman yang benar. Awalilah kehidupan kita dengan memiliki dan membenahi akidah kita dan iman kita. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita bertemu di majlis berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.